Kau nak... Kau jangan ganggu aku. Kau jangan ganggu aku. Jangan takut. Aku sentiasa bersama. Aku adalah kau. Kau adalah aku. Kau buka 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 aku. Assalamualaikum Sobat Horor, bertemu lagi dengan channel Topeng Horor. Baik, pada video kali ini Topeng Horor akan menyajikan sebuah film bergenre horor dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia, tempat asalnya Ipin Upin. Baik, dari scene di awal tadi sudah kita saksikan bersama adanya tokoh utama dari film ini, yaitu yang bernama Linda. Linda ini hidup sendirian Sobat Horor karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Tampak di video awal tadi muncul sosok yang menyerupai si Linda. Namun itu adalah sosok jin atau setan yang selalu menghantui Linda kemanapun dia pergi. Sosok ini sedang menagih janji karena orang tua Linda ini pernah membuat perjanjian dan bersekutu dengan sosok jin atau setan yang sedang menghantui si Linda. Nah, setelah Linda dewasa, hantu ini menagih janji Sobat Horor. Dia akan menguasai raga dari si Linda ini. Akhirnya karena merasa sudah lelah dihantui setan yang selalu muncul, Linda memutuskan pergi ke rumah Tafis. Harapannya satu Sobat Horor, di rumah Tafis itu dia bisa lepas dari gangguan setan iblis laknat yang menghantuinya selama ini. Nah, singkat cerita, tibalah Linda di rumah Tafis dan disambut hangat oleh ibu ketua pengurus rumah Tafis itu, Sobat Horor. Namun meskipun sudah di rumah Tafis, setan ini ternyata tidak takut Sobat Horor. Setan ini masih terus mengikuti si Linda dan masih sering menampakkan dirinya. Saat baru sampai sudah menampakkan diri si setan ini yang membuat Linda ketakutan. Bahkan saat sedang mengaji, sosok guru ngajinya pun berubah menjadi hantu seram dan menakutkan Sobat Horor. Nah, di luar ruangan Linda ini berteriak histeris sejadi-jadinya Sobat Horor. Namun penampakan hantu ini terus mengikuti kemanapun perginya si Linda ini Sobat Horor. Linda memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Nah, baru sampai beberapa saat di dalam kamar, terdengar suara riuh para santriwati. Dan mereka berlari ketakutan. Ternyata ada salah satu teman mereka yang sedang kesurupan, Sobat Horor. Kalian pasti sudah tahu itu ulahnya siapa. Ya, benar sekali. Itu adalah ulah dari setan yang mengikuti si Linda Sobat Horor. Setan sialan ini masih saja mengganggu, bahkan masuk ke dalam tubuh santriwati yang lain. Saat itu langsung datang Ustazah Sobat Horor, berusaha untuk menenangkan si santriwati yang kesurupan ini. Namun tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi saat Linda muncul di depan santriwati yang kesurupan ini Sobat Horor. Setan ini malah terlihat ketakutan melihat si Linda Sobat Horor. Santriwati yang kesurupan ini malah lari melompat nyebur ke sungai. Akhirnya santriwati yang kesurupan ini ditolong oleh santriwati yang lain. Santriwati ini diangkat dari sungai dan ditenangkan, kemudian disadarkan kembali oleh teman-teman dan juga Ustazah Sobat Horor. Baik, setelah kejadian itu Ustazah langsung menemui ibu ketua pengurus rumah Tafis. Ustazah ini meminta untuk segera mencari cara
agar setan yang mengikuti Linda ini bisa diusir dengan cepat agar tidak mengganggu kenyamanan di rumah tahfiz itu, sobat horor. Nah, dalam percakapan itu ibu ketua menyuruh bersabar dulu. Namun Ustazah tidak mau bersabar karena dia mengalami dan menyaksikan sendiri kejadian yang menimpa santriwati di rumah tahfiz itu, dan juga kejadian aneh yang terjadi pada si Linda. Nah, pada malam setelah kejadian itu si Linda keluar dari kamar karena mendengar ada suara seseorang sedang mengaji. Dia ikuti asal suara itu dan dia sampai di sebuah surau. Dan dia melihat ada seorang ustadz yang sedang mengaji. Namun tak berselang lama, saat Linda akan melangkahkan kakinya masuk ke surau, tiba-tiba ada petir yang akhirnya membuat Linda pergi dari tempat itu, sobat horor. Keesokan harinya, Ustadz ini menghampiri ke pondok Linda, sobat horor. Dia membawa minuman, ramuan dari bapaknya. Ternyata si Ustadz ini adalah anaknya Pak Kiai Duloh, sobat horor. Siapa Pak Duloh ini? Pak Duloh ini adalah sosok kiai besar yang dituakan di sekitar pondok atau rumah tahfiz itu, sobat horor. Nah, pada saat bersamaan, ibu pengurus rumah tahfiz ini sedang menemui Pak Kiai Duloh. Ibu pengurus meminta kepada Pak Duloh untuk menolong mengusir setan yang selama ini mengikuti wadal si Linda, badannya si Linda, sobat horor. Dalam percakapan itu Pak Duloh berbicara bahwa susah untuk mengusir setan itu karena sudah ada perjanjian antara setan ini dengan orang tuanya si Linda. Dengan berbagai macam cara, ibu pengurus ini terus meminta dan mengharap kesediaan dari Pak Duloh untuk menolong. Dan Pak Duloh pun akhirnya bersedia untuk mengusir setan dari tubuh si Linda ini, sobat horor. Waktu terus berjalan, seiring berjalannya waktu ini sosok setan ini masih terus menghantui si Linda, sobat horor. Penampakan demi penampakan terus dialami oleh si Linda ini, sobat. Seperti yang kalian saksikan. Nah, di malam berikutnya Ustazah ini mendatangin lagi ibu pengurus. Ustazah ini meminta untuk segera mengambil tindakan. Namun lagi-lagi ibu pengurus tetap menyuruhnya untuk bersabar. Akhirnya Ustazah ini mengambil inisiatif sendiri, sobat horor. Memaksa si Linda untuk dibawa ke paranormal malam itu juga. Si Linda dipaksa masuk dalam mobil si Ustazah. Dan akhirnya malam itu mereka pun pergi ke rumahnya paranormal. Namun saat di tengah perjalanan, Ustazah ini memarahi si Linda dengan membentak Linda. Sontak wajah Linda pun berubah menjadi sosok setan yang mengerikan seperti yang kalian saksikan. Karena kaget dan ketakutan, Ustazah ini memutar setir mobilnya dengan refleks, sobat horor. Dan terjadilah kecelakaan mobil. Mobil itu masuk ke jurang, namun si Linda selamat dan dibawa ke rumah sakit. Nah, saat di rumah sakit, si Linda ini ditungguin oleh ibu pengurus dan terus
menguatkan si Linda agar bisa segera sembuh dan segera lepas dari pengaruh setan iblis laknat itu, sobat horor. Dan esok paginya ibu pengurus kembali ke rumah Pak Duloh. Dan Pak Duloh bercakap, ini sudah waktunya untuk mengusir setan itu. Itulah yang diucapkan Pak Duloh kepada ibu pengurus. Dan keesokan paginya, ini yang terjadi, sobat horor. Kau jangan sentuh dia. Ya. Kamu jangan ganggu. Beruntung Pak Duloh ini datang tepat waktu. Dan akhirnya terjadilah pertempuran antara anak Pak Duloh dan setan yang mengganggu si Linda ini, sobat horor. Dan pertempuran ini berlangsung sangat sengit, sobat horor. Karena merasa terpojok, setan ini akhirnya gantian masuk ke dalam tubuh si Linda, sobat horor. Kemudian saat Linda kerasukan ini, berlari si Linda ini. Berlari keluar ruangan rumah sakit. Saat keluar ruangan itu, keluar kamar, si Linda ini yang kerasukan setan ini akhirnya dipegang oleh ibu pengurus. Dan akhirnya langsung dibacakan ayat suci Al-Quran. Dibacakan secara bersamaan Ustadz, Pak Duloh, dan juga ibu pengurus ini. Akhirnya perjuangan itu berhasil, sobat horor. Si setan ini akhirnya bisa hangus terbakar. Dan akhirnya tubuh si Linda ini terbebas dari belenggu setan yang menghantuinya selama ini. Linda akhirnya bisa beraktivitas kembali tanpa ada gangguan setan. Karena sudah terbebas dari gangguan setan ini, si Linda merasa berbahagia, sobat. Dia beraktivitas seperti biasa di rumah tahfiz itu. Dan akhirnya inilah akhir dari kisah perjanjian setan ini, sobat horor. Baik, sampai jumpa lagi di film horor berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Sekian dulu. Wassalam.